Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto berikut dengan analisa teknikal gitu ya. Kira-kira bagaimana price action Bitcoin dan mungkin beberapa altcoin dan secara general trend market crypto yang akan kita analisa di video kali ini gitu ya. Berikut juga nanti kita akan bahas beberapa berita terbaru market crypto dan kira-kira movement dia untuk weekend ini bagaimana gitu ya. Kita akan coba bahas. Oke, sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Thank you semua. Kita akan langsung masuk untuk pembahasannya. Dimana untuk hari ini masih lebih ke arah sideways ya, mengalami market crypto mengalami penurunan senilai mungkin 0,65%. Di sini kita lihat Bitcoin sebenarnya relatif stabil. Sekarang berada di kisaran harga 21.100. Mengalami penurunan sekitar 0,63%. Ethereum juga mengalami penurunan sekitar 0,9%. Sekarang berada di level 1199 ya, mungkin $1.200 gitu ya. Ada beberapa altcoin juga rata-rata ada sedikit koreksi, tapi koreksinya tidak terlalu besar sebenarnya ya, hanya mungkin 1-3% saja. Kalau kita lihat dari sini juga ada beberapa altcoin yang justru mengalami kenaikan ya. Kita lihat di sini ada Compound naik sekitar 11,9%, Quan, Near Protocol, Mina, Sandbox, Axie yang ada cukup kenaikan juga. Bahkan Rune, Avalanche, Phantom juga ada kenaikan ya. Kalau kita lihat untuk penurunannya di sini ada beberapa. Kita Synthetix, Uniswap yang sudah sempat naik ya di dalam minggu ini. Ada Bitcoin Cash, XEC, BAT yang juga mengalami penurunan. Jadi kira-kira itu. Kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index kita di level 14. Jadi memang masih sama secara sentimen, masih rendah gitu ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam beberapa berita dan mungkin analisa juga gitu ya. Mungkin kita lihat analisa pertama. Ini dari si Washi Gorira, di mana dia membahas tentang Bitcoin all time high drawdown dari beberapa siklus sebelumnya gitu ya. Kita lihat siklus Bitcoin itu biasanya tergantung dari halving cycle-nya gitu ya. Halving mungkin biasa terjadi sekitar 4 tahun sekali. Makanya kita bisa lihat di sini Bitcoin rata-rata mengalami kenaikan selama setiap 4 tahun lah istilahnya gitu ya. Apakah akan terbukti seterusnya? Belum tentu gitu ya. Tapi kalau menurut sejarah biasanya rata-rata setiap 4 tahun Bitcoin mengalami kenaikan. Dan memang kalau kita perhatikan dari previous all time high-nya gitu, previous Bitcoin pada saat siklus dia naik bull cycle-nya mengalami penurunan yang cukup luar biasa. Jadi ini harus yang teman-teman perhatikan bahwa penurunan Bitcoin kali ini sebenarnya ini masih normal kalau kita bandingkan juga dengan beberapa siklus sebelumnya gitu ya. Walaupun memang normalnya di sini tanda kutip penurunan bisa mungkin 80% gitu ya. Kita bisa lihat dari tahun 2012 penurunannya di sini 93% gitu ya, 93%. Lalu ini juga kita lihat sempat turun walaupun di sini dia tidak mention berapa penurunan presentasinya gitu ya. Lalu di tahun 2018 sampai tahun 2019 kita lihat juga penurunannya sekitar 83%. 83%. Lalu di sini dia ada bahas potensi kira-kira ya. Kalau sekarang pada saat dia membuat analisanya ini mungkin Bitcoin mengalami penurunan sekitar 69%. Mungkin kita bisa cek juga ya. Kita coba lihat dari grafik Bitcoin kira-kira turun berapa persen untuk sekarang. Kita scroll di sini. Nah, ya, kita lihat Bitcoin turun dari all time high ke harga sekarang ini sekitar turun ya 69% gitu ya. Paling bawahnya Bitcoin mengalami penurunan sampai mungkin sekitar 74,5 ya, mungkin 75% lah gitu ya. Jadi ini masih menurut analisanya dia, di mana bottomnya Bitcoin itu di sekitar 75% untuk saat ini gitu ya. Tapi dia ada sempat analisa lagi bahwa ada kemungkinan Bitcoin mungkin mengalami penurunan sampai sekitar 78% kalau berdasarkan ini trend line-nya, kira-kira seperti itu ya trend line-nya. Kalau ternyata 78%, kalau kita ukur 78%, itu mungkin Bitcoin turun sampai ke sekitar level 15 ribuan gitu ya, level 15 ribuan kalau di 78%. Jadi ini banyak orang yang mencoba untuk time the bottom. Kira-kira bottomnya Bitcoin apakah sudah terjadi atau belum gitu ya. Seperti kalau kita lagi bull cycle, banyak orang mau lihat topnya Bitcoin kira-kira di berapa sih. Walaupun sempat kita bahas bahwa agak susah untuk kita time the market, walaupun mungkin kita bisa sesekali gitu ya, tapi secara terus-menerus sedikit susah juga. Jadi itu kalau teman-teman rencana untuk investasi ya yang paling bagus adalah untuk dollar cost averaging, yaitu untuk dicicil ya. Jadi ini analisanya dari si Washi Gorira cukup penting gitu ya. Jadi kita bisa lihat kita lihat juga berita yang cukup besar juga itu dari Goldman Sachs. Goldman Sachs ini salah satu bank bukan cukup besar tapi besar gitu ya, mungkin salah satu bank terbesar di dunia juga. Goldman Sachs
cukup terkenal, leading investor group to buy Celsius asset. Jadi Goldman Sachs yang mungkin notabene-nya dulu ada sedikit anti kripto gitu ya, tapi sekarang dia malah mau membeli Celsius punya aset. Ya, Celsius ini perusahaan yang sempat kita bahas pada saat dia kena skandal ya, di mana ya. Nah, di sini di Celsius, di mana Bitcoin-nya mau dilikuidasi lah gitu ya. Nah, sekarang Celsius ini lagi mencoba untuk memperbaiki, tapi kalau ternyata tidak bisa diperbaiki, mungkin dia bisa declare bankruptcy atau dia bangkrut, dan mungkin aset-asetnya bisa dijual secara diskon. Dan salah satu yang tertarik adalah si Goldman Sachs sendiri. The Wall Street firm is seeking $2 billion in commitments. Jadi sekitar $2 miliar in commitments. Mungkin ini untuk pembelian aset ya dari investor-investor yang ada untuk buy distressed asset at steep discount. Jadi untuk asetnya Celsius yang mungkin akan terdiskount gitu ya. Jadi lebih murah dari harga market price seharusnya. Kalau memang Celsius ini dihitung udah declare bankrupt. Atau kalau misalnya dia pakai bankruptcy filing lah. Intinya seperti itu ya. Walaupun belum ada kelanjutannya, tapi intinya adalah Goldman Sachs ini cukup tertarik gitu ya. Lalu di sini juga ada tweet dari si DeFi Edge ya, di mana dia bilang don't believe their lies, atau jangan percaya kebohongannya mereka. Kenapa? Karena dia bahas di sini how it started awalnya. Kita lihat di sini tahun 14 Juni 2021. Jadi 1 tahun sebelumnya ya. Dia bahas bahwa crypto not a viable investment. Goldman Sachs says bahwa crypto itu bukan viable investment lah, kira-kira seperti itu ya. Lalu selanjutnya dia lihat bahas lagi untuk how it's going, bagaimana kelanjutannya atau sekarang gitu ya. Malah Goldman Sachs leading investor justru tertarik untuk membeli aset kripto, kira-kira kayak gitu menurut dia. Dan sekarang kita akan bahas juga untuk analisa teknikal ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kita akan coba analisa. Kita lihat dulu, kalau kita close ini semua grafiknya, memang kalau kita lihat dalam minggu terakhir ya, dalam 1 minggu terakhir, kita bisa lihat memang market crypto sedikit mengalami kenaikan ya, sedikit mengalami kenaikan. Di sini naik mungkin sekitar 19% untuk Bitcoin. Altcoin kenaikannya jauh lebih besar, mungkin bisa 40-50% untuk altcoin yang cukup performing gitu ya. Kenapa? Ya mungkin salah satunya adalah kita cukup besar juga volume penjualannya ya, volume penjualannya, jadi ada sedikit rally. Tapi kalau kita lihat juga di dalam stock market atau market saham, kita lihat SPX gitu ya, bahwa SPX juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga. Di sini naik sekitar berapa? 7% untuk secara indeks S&P 500. Dan memang kita tahu kalau S&P 500 ini kan untuk 500 perusahaan terbesar di New York Stock Exchange. Jadi ya ini akan drive financial market, dan salah satunya juga crypto gitu ya. Tapi yang harus diperhatikan juga untuk SPX sendiri, sebenarnya kita lagi berada, atau ini kan karena udah closing ya, karena kan udah weekend, jadi mungkin nggak akan open lagi. Tapi mungkin untuk openingnya dia ya, untuk atau next weeknya mungkin ada potensi untuk koreksi juga kalau menurut analisa saya juga ya. Kenapa? Karena ya di sini kita sempat membentuk support dan sekarang kita mau naik lagi, dan ini akan menjadi resistance istilahnya. Ada potensi untuk ke reject. Kalau ada rejection mungkin kita akan ke bawah lagi, dan mungkin bisa tes ke bawah, support di bawah ini ya. Dan kalau misalnya S&P 500 turun, ya kita tahu Bitcoin kemungkinan besarnya juga akan ada penurunan juga. Ini turun sekitar 10%. Jadi Bitcoin mungkin penurunannya atau kripto ya cukup besar kalau dia turun ya, atau ke reject. Kalau dia breakout itu lain cerita. Jadi itu yang kita bisa lihat secara korelasinya juga. Kita bahas untuk Bitcoin juga. Mungkin kita bahas secara short term time frame kali ya. Nah, kita lihat dari time frame 1 jam. Atau kemarin kita sempat bahas Bitcoin di time frame 4 jam ya, dimana kita lihat apakah Bitcoin ini breakoutnya bisa dipercaya atau enggak lah istilahnya gitu ya. Dan memang kita sudah sempat bahas bahwa kalau misalnya Bitcoin mau breakout dengan kuat ya, atau mungkin benar-benar breakout, salah satunya adalah dia untuk bisa berada di atas level ini ya, di atas level candle sebelumnya. Ini saya dilihat dulu biar lebih jelas. Nah, ini kan ada shadow candle-nya di sini ya. Pokoknya di atas level sekitar 12.700-an. Dimana dia 21.500-600-an lah kira-kira ya. Di daerah ini. Baru kalau misalnya dia membentuk higher high baru, gitu. Nah, artinya kita benar-benar breakout. Dan memang kita sempat lihat bahwa Bitcoin ini sempat testing juga di daerah yang kita sempat mention gitu ya. Kita lihat di time frame 1 jam. Nah, kita lihat dari sini dimana dia sempat testing gitu ya, untuk di area sekitar level ini ya 21.600-an. Dan memang terjadi bahwa ini belum kuat gitu ya, belum bisa breakout.
Tapi kalau sekarang ini Bitcoin sehabis testing dia mengalami penurunan, tapi saya rasa penurunan ini masih cukup normal gitu ya. Dia belum turun dari tren juga sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat walaupun dia tes di sini dia mengalami penurunan, ini masih di dalam support 1 jam ya di exponential moving average 50-nya. Jadi kalau mungkin teman-teman tertarik untuk membuka short, saya rasa lihat dulu beberapa jam atau mungkin esok hari gitu ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya ini dia masih di dalam trend, atau mungkin kita bisa bahas dia sebagai di parallel channelnya juga seperti ascending channelnya ya. Ini sempat saya buat juga. Kita lihat dari sini parallel channel. Nah, kita bisa lihat dari sini kan Bitcoin berada di kisaran ini. Kita close dulu ya ini. Kita lihat. Nah, kita bisa lihat bahwa memang Bitcoin ini berada di dalam ascending channelnya di sini. Dan memang pada saat penurunan Bitcoin sekarang ini dia masih hit dalam level supportnya. Gitu. Jadi masih ada kemungkinan untuk Bitcoin mungkin ya selama weekend ini pergerakannya mungkin ada penguatan lagi, mungkin tes ke 21.600. Walaupun sebenarnya kalau ditanya apakah saya yakin Bitcoin bisa breakout level 21.600, saya kurang percaya itu gitu ya. Saya lihat mungkin dia akan coba naik ke atas atau mungkin coba tes ke top channel ini ya, di atas channel ini, tapi ternyata dia reject dan ke bawah gitu. Jadi ini mungkin kalau teman-teman tertarik untuk buka posisi short, tapi tetap kembali lagi risk management atau teman-teman pakai leverage dan lain-lain gitu ya. Tidak ada saya rekomendasi juga, tapi ini mungkin ada potensi Bitcoin mengalami penurunan lagi. Tergantung, kita harus lihat dari volumenya sendiri. Tapi ada kemungkinan untuk sekarang ya dia ada momentum dulu. Kecuali kalau kita lihat dari sekarang di sini dia tidak berhasil break dari exponential moving average 20-nya dan ada penurunan di bawah gitu ya, dan dia turun dalam parallel channelnya, baru artinya Bitcoin ini udah lose trend dan mungkin potensi kita akan ke bawah lagi lah gitu ya, mungkin ke level 20.000 kalau memang kita turun dari level channel ini. Jadi channel ini penting sekali ya, channel dalam time frame 1 jam. Kita bisa lihat kira-kira tren Bitcoin bagaimana, apakah dia bisa break out dari tren ini atau dia malah breakdown. Intinya kalau udah breakdown artinya Bitcoin mengalami pelemahan, dan kalau dengan potensi recovery yang ada kemungkinan kita akan ke bawah kalau ternyata dia breakdown, atau dia coba tes dulu ke atas nggak kuat baru mengalami penurunan lagi. Jadi kira-kira itu analisa untuk Bitcoin mungkin selama weekend ini juga. Kita lihat juga seperti misalnya Ethereum. Mungkin kita lihat Ethereum di time frame 1 week ya, karena ini saya juga baru cek juga di mana memang banyak altcoin yang cukup mengalami penurunan cukup drastis. Kita lihat Ethereum ini mengalami penurunan 10 minggu berturut-turut candle warna merah ya, teman-teman bisa bayangkan 10 minggu berturut-turut candle warna merah, dan saya rasa untuk minggu kali ini ya mungkin kita bisa closing warna hijau gitu ya, karena kita lihat dari Bitcoin dominance-nya juga mengalami penurunan gitu ya. Jadi artinya altcoin cukup lumayan lah bagus kenaikannya. Kita lihat dari bawah Ethereum naik sekitar 35% gitu ya, jadi lebih besar daripada Bitcoin. Bitcoin kalau tadi kita cek sekitar naik 20%. Jadi ini untuk Ethereum, dan memang banyak altcoin yang sempat kita bahas juga bahwa banyak yang membentuk pattern seperti inverse head and shoulder di sini yang kita bahas di video yang lalu gitu ya. Tapi kembali lagi ini teman-teman jangan terlalu FOMO ya, apalagi kalau dia udah sedikit breakout di sini. Kita tunggu dulu, apalagi tentang Bitcoin ya. Kembali lagi kita lihat Bitcoinnya bagaimana, apakah dia turun dari channel atau enggak. Ya mungkin kalau dia retest kembali baru mungkin cukup bagus gitu secara risk and reward ratio-nya juga. Itu harus kita perhatikan. Berikutnya kita cek mungkin Bitcoin dominance. Kita cek Bitcoin dominance di sini 1 jam atau 4 jam ya, 4 jam. Kita lihat Bitcoin dominance-nya ada sedikit penguatan, tapi kalau seperti ini mungkin ya masih ada potensi sebenarnya untuk Bitcoin dominance mengalami penurunan atau tes ke bawah level 43% gitu ya. Walaupun di sini dia sedikit terkonsolidasi, artinya ini dalam beberapa jam terakhir dominasi Bitcoin mengalami kenaikan. Ya jadi untuk Bitcoin dominance, lalu kita tes untuk yang terakhir kali, kita cek USDT dominance juga. Bagaimana dengan stablecoin dominance-nya? Secara one day ya kita bisa lihat bahwa stablecoin dominance ini mengalami penurunan. Artinya ini sempat top kita di sekitar 9%. 9,5% dikuasai oleh stablecoin ya atau USDT, dan sekarang mengalami penurunan. Artinya money udah cukup flowing ke dalam market, udah mulai masuk ke dalam market, mungkin ke altcoin secara khususnya gitu ya. Jadi ini yang kita bisa lihat dari sini, dan mungkin ada potensi turun sampai ke support ini lalu kembali lagi mengalami kenaikan gitu. Ini untuk USDT dominance. Jadi kira-kira itu aja video untuk hari ini, kita update market crypto. Kalau teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.